Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Metra Tasya Putri, mahasiswa semester 2 Prodi Tadris Bahasa Inggris UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Dan kali ini untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Psikologi Pendidikan, saya akan menjelaskan terkait dengan materi perbedaan individual. Penasaran apa saja yang termasuk ke dalam perbedaan individual? Let's check it out. Pertama adalah intelijensi. Intelijensi merupakan proses mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional yang dimanifestasikan dalam bentuk tindakan berbekal ilmu pengetahuan dan pengalaman untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara efektif. Kemudian di sini ada beberapa kualitas yang harus terdapat dalam intelijensi. Yang pertama, bersifat adaptif. Artinya, intelijensi harus bersifat fleksibel, bisa digunakan di mana saja dan kapan saja menyesuaikan dengan kondisi maupun situasi yang sedang dihadapi. Yang kedua, intelijensi berkaitan dengan pengetahuan yang sebelumnya dimiliki, di mana pengetahuan yang sebelumnya dimiliki ini dijadikan sebagai bekal untuk merumuskan solusi dalam pemecahan masalah. Yang ketiga, intelijensi ini berkaitan dengan proses mental. Dan yang terakhir, intelijensi berkaitan dengan budaya tertentu. Lalu bagaimana caranya untuk mengetahui tingkat dari intelijensi seseorang? Maka di sini ada beberapa tes yang bisa dilakukan untuk mengetahui tingkat dari intelijensi seseorang. Yang pertama ada dari Alfred Binet dan juga Theodore Simon dengan nama tesnya tes Binet. Tes Binet ini memang dikhususkan untuk anak-anak yang kurang cerdas di sekolahnya. Bahkan cakupan tesnya hanya mencakup menyentuh bagian tubuh yang diminta, menggambar desain-desain yang abstrak, serta mendeskripsikan konsep-konsep secara abstrak. Binet ini juga mengembangkan konsep mental age dan chronological age. Ia berpendapat bahwa seseorang yang memiliki tingkat intelijensi yang tinggi tentu memiliki mental age yang lebih tinggi dibandingkan dengan chronological age-nya. Yang kedua ada William Stern dengan nama tesnya adalah tes IQ atau Intelligence Quotient. Dan yang ketiga ada dari David Wessler dengan nama tesnya adalah Wessler Intelligence Scale for Children untuk anak-anak dan Wessler Adult Intelligence Scale untuk orang dewasa. Nah, dari tes-tes tersebut bisa diklasifikasikan kecerdasan anak menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, kecerdasan normal. Yang kedua adalah kecerdasan di atas rata-rata atau anak berbakat intelektual, di mana anak berbakat intelektual ini adalah anak-anak yang mampu mencapai prestasi yang tinggi dan mampu memahami materi pembelajaran dengan sangat cepat. Dan yang ketiga adalah anak-anak dengan kecerdasan di bawah rata-rata atau anak terbelakang mental, di mana ia akan sangat sulit memahami materi pembelajaran dan juga mengikuti pembelajaran di sekolah. Nah, ini merupakan hasil contoh klasifikasi skor IQ berdasarkan skala Wessler. Yang kedua adalah emosi, di mana emosi merupakan keadaan internal yang dirasakan berupa perasaan negatif maupun perasaan positif sebagai suatu respon dalam menghadapi situasi maupun kondisi tertentu. Jadi, emosi itu tidak hanya serta-merta marah-marah ya teman-teman, tapi juga ada perasaan bahagia, senang, aman sebagai emosi yang positif. Yang selanjutnya adalah motivasi, di mana motivasi ini merupakan keadaan yang mendorong seseorang, mengarahkan, serta memperkuat seseorang untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Dan motivasi terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah motivasi intrinsik, di mana motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, di mana tujuan tersebut berkaitan langsung dengan kegiatan yang dilakukan. Yang kedua adalah motivasi ekstrinsik, di mana motivasi ekstrinsik ini adalah motivasi yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan ataupun aktivitas yang dilakukan. Selanjutnya adalah minat, di mana minat adalah rasa ketertarikan atau rasa lebih suka terhadap sesuatu tanpa adanya paksaan ataupun dorongan dari orang lain. Dan minat ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah minat situasional, di mana minat situasional ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Sementara yang kedua adalah minat pribadi, di mana minat pribadi ini merupakan minat yang datangnya dari diri sendiri dan biasanya bersifat jangka panjang dan dilakukan secara konstan.
Dan yang terakhir adalah gaya belajar. Gaya belajar ini merupakan metode ataupun teknik yang dilakukan oleh seseorang untuk bisa memahami ataupun mengerti materi pembelajaran ataupun proses pembelajaran. Gaya belajar ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah gaya belajar audio, yakni gaya belajar berbasis suara. Kemudian yang kedua adalah gaya belajar visual, yaitu dengan menggunakan visualisasi secara nyata. Dan yang terakhir adalah gaya belajar taktil, yaitu dengan mempraktekkan ataupun dengan melakukan kegiatan secara langsung berkaitan dengan materi ataupun proses pembelajaran yang dilakukan. Nah, dari materi terkait dengan perbedaan individual tadi, bisa kita ambil kesimpulan bahwa memang setiap anak itu membawa karakteristik yang berbeda-beda, baik dari segi fisik, sosial, psikologis, moral, maupun spiritualnya tentu berbeda. Jadi jangan pernah membanding-bandingkan satu anak dengan anak lainnya, karena setiap anak itu unik dan juga berbeda. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.